Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hati Amang, kali ini saya berada di Majalengka dalam rangka menghadiri penganugerahan juara kompetisi sains madrasah tingkat Kabupaten Majalengka. KSM ini diikuti oleh 3 strata dari Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan SD, Madrasah Sanawiyah setingkat dengan SMP, dan Madrasah Aliyah setingkat dengan SMA. KSM tingkat Sanawiyah dan atau SMP dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024 bertempat di Man3 Majalengka, beralamat di Jalan Lanud S. Sukani nomor 110 Mekarsari, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45454. Adapun penganugerahan juara KSM 2024 kompetisi sains madrasah tingkat Kabupaten Majalengka dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2024 bertempat di Aula PLHUT Majalengka, Jalan Siti Armilan nomor 1 Majalengka, Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh Dr. H. Khairuddin MAG sebagai Kepala Kantor Kemenag Majalengka dan Dr. H. Ais Damayanti MPKLM, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Majalengka. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenag Majalengka Bapak Heru Khairuddin menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para juara KSM tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2024. Beliau mengatakan bahwa KSM merupakan satu-satunya ajang yang paling bergengsi bagi madrasah. Beliau juga meminta madrasah yang lolos ke tingkat provinsi untuk lebih serius mempersiapannya. Menjelang KSM tingkat provinsi, diharapkan pihak sekolah melakukan pembinaan lebih intensif lagi. Latihan ekstra mutlak diperlukan, tegas beliau. Hal yang senada juga diungkapkan Kasih Penmad Ais Damayanti. Dalam sambutannya, beliau mendorong peserta yang lolos maju ke tingkat provinsi agar lebih giat dalam belajar. Berikut adalah sambutan dan arahan untuk persiapan mengikuti tingkat ke provinsi. Yang terhormat Bapak PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah atau mungkin diwakili, ada yang diwakili oleh guru pendamping, enggak? Semua kepala madrasah yang hadir ya. Yang saya hormati juga teman-teman dari seksi pendidikan madrasah. Hanya ini Pak Aib pengawas, enggak ada yang dikasih tahu ya, ketua Pokcawas ya. Dan anak-anakku tercinta yang sangat ibu cintai, ibu banggakan. Alhamdulillah hari ini akhirnya tiba pada agenda kita untuk penyerahan penghargaan, penganugerahan penghargaan kepada para juara KSM tingkat kabupaten. Pak PLH, kami laporkan di sini bahwa hal yang baru tahun sekarang, saya yakin Pak PLH juga sudah mengetahuinya karena memang beliau dulu sebelum beliau di Sekjen pun beliau dari madrasah. Kemudian lama di seksi Penmat, waktu itu masih Mapenda atau sudah Penmat? Waktu sudah Penmat dia. Waktu sebelum ke jadi analis tuh masih Mapenda ya. Jadi beliau ini riwayatnya di madrasah, praktisi. Awalnya praktisi di madrasah, kemudian ke Mapenda, kemudian ke Sekjen sebagai analis perencana, kemudian
jadi kasih penmat lagi. Maka ketika beliau sekarang menjabat sebagai Kasubag, yang saat ini juga merangkap sebagai PLH, concernnya terhadap dunia pendidikan sangat luar biasa. Beliau paham betul apa yang terjadi di dunia pendidikan, sangat paham dan sangat menguasai hal itu. Jadi yang ingin saya laporkan sesungguhnya mungkin Pak PLH sendiri sudah tahu, tetapi tidak ada salahnya saya sampaikan kembali bahwa KSM tahun ini sungguh berbeda, dalam segala halnya berbeda. Bahkan penyusun soalnya pun berbeda dan baru. Penyusun soal KSM tahun ini baru, bukan yang digunakan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mungkin karakteristik soalnya agak berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Maka ada terjadi di sini bukan keanehan ya. Siswa-siswa yang sudah dipersiapkan dengan sangat matang, bahkan mungkin sudah ikut pelatihan dengan biaya yang tidak sedikit, justru belum bisa lolos ke provinsi. Entah memang potensi yang tergali itu betul-betul yang sungguh-sungguh yang potensial, atau mungkin karena yang selama ini dilatihkan adalah soal-soal dengan gaya tahun-tahun sebelumnya. Sementara hari ini karakteristik soalnya agak sedikit berbeda. Tetapi yang saya yakini adalah yang hari ini tampil sebagai juara, yaitu memang yang terbaik dari yang lain. Dan ini harus kita akui. Dan kalau melihat nilai itu, misalkan satu mapel itu ada 5 yang lolos ke provinsi. 5 itu dua orang nilainya sama, 3 orang nilainya sama. Jadi sesungguhnya dari 5 orang itu sebenarnya hanya juara 1 dan juara 2. Karena mapel itu saya kurang hafal betul di mapel apa itu ada yang 5 lolos ke provinsi tapi juara 1 dan 2 nilainya sama. Juara 3, 4, 5 nilainya sama. Jadi hanya ada 2 nilai yang ranking 1 sampai 5 itu. Nah, tahun ini kita meloloskan 44 orang. Enggak dulu Jan. Tahun ini kita meloloskan 44 orang ke tingkat provinsi. Ini baru pertama kali. Karena tahun sebelumnya kita hanya meloloskan berapa? 11 ya. Yang ke provinsi itu kan ranking 1 dari setiap mapel. MI 2 orang, MPS 3 orang, MA 6 orang. Jadi 11. Hari ini kita meloloskan 44 dengan sistem penyelenggaraan yang baru, yaitu 5% dari pendaftar tingkat kabupaten. Bukan 5% dari jumlah madrasah, tapi 5% dari pendaftar. Karena apa? Karena mungkin saja ada madrasah yang tidak mengirimkan secara lengkap. MI itu ada individual 2, beregu 1. Jadi 3 kontingen. Mungkin saja ada yang hanya mengirimkan individual saja, bergunya tidak mengirimkan. Jadi menghitung 5% bukan dari jumlah madrasah yang ada, tetapi dari jumlah pendaftar. Karena itu mohon maaf jika saya sudah seperti debt collector kalau kata Mbak Win. Apapun kita tagih terus, kita kejar terus. Begitupun ketika pendaftaran KSM. Saya minta Pak Yayat bikin list mana yang sudah daftar, mana yang belum, dan kita kejar terus yang belum daftarnya. Kenapa? Saya ingin pendaftarnya sebanyak mungkin agar yang bisa lolos ke provinsinya lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah hasilnya memang luar biasa. Kita bisa meloloskan 44 orang, bukan 44 orang sesungguhnya, 44 kontingen. Karena kalau hitung orang yang beregu itu kan berarti bukan 2 orang. Berapa yang beregu itu berarti berapa ya? Mana Pak ya? 3 orang kali 3. Iya. Jadi yang beregu itu MI berapa? 2 regu. MPS juga 2 regu. MA juga 2 regu. 6.
6 regu kali 3, 18. Kalau ngitung orang jauh lebih banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau kita ngitung kontingen, ya kita ada 44 kontingen yang masuk ke tingkat provinsi. Semakin banyak yang lolos ke tingkat provinsi, menurut perhitungan matematika, peluang untuk lolos ke tingkat nasional menjadi semakin besar. Karena tadi sudah saya katakan, ranking 1 dan ranking 5 itu selisih nilainya mepet sekali. Jadi jangan berkecil hati untuk yang saat ini ranking 5. Siapa tahu di tingkat provinsi justru melonjak naik, dan itu yang harus dikejar oleh anak-anakku sekalian. Saat ini saya lolosnya di ranking 5. Siapa tahu justru di provinsi malah melonjak ke yang lainnya, yang ranking 1, yang bahkan dari kabupaten lain. Kita berharap seperti itu. Jadi kesempatan untuk bersaing di tingkat provinsi terbuka lebar. Lalu dari provinsi ke pusat pun sistemnya berubah lagi. Kalau dulu provinsi ke pusat sama, hanya membawa 11 orang. Hanya membawa 11 orang ke Kendari kalau tidak salah tahun kemarin. Sekarang yang dibawa akan jauh lebih banyak kalau dari Jawa Barat nilainya bagus-bagus. Jadi karena sekarang begini, ke-1 terbaik dari setiap provinsi pasti lolos ke nasional. Jadi ke-1 terbaik dari bergu MI, ke-1 terbaik dari bergu MTS, bergu MA, individual IPA, MI. MI itu apa sih? Sains dan matematika. Ya, jadi 2 individual terbaik, 1 bergu. Itu juara satunya sudah pasti masuk ke nasional. Tapi sistemnya kalau ke nasional bukan 5%. Kalau ke nasional sistemnya adalah di setiap mapel itu di ranking 10 terbaik nasional, dan itu dibawa semuanya ke nasional. Tahun sebelumnya Jawa Barat itu, ini boleh untuk diketahui semuanya informasinya, ranking 1 di provinsi sana, saya tidak menyebutkan nama provinsinya, di provinsi luar sana ranking ke-1 nilainya sama dengan ranking ke-6 di Jawa Barat. Ada yang terjadi seperti itu. Artinya di Jawa Barat itu bagus-bagus nilainya, tetapi kan yang dibawa ke nasional hanya 1 terbaik. Jadi yang nilainya bagus pun tetap tidak terbawa ke nasional. Makanya tahun ini dirubah polanya. Yang ke-1-nya sudah pasti diambil, tapi sisanya senasional itu di ranking lagi. 10 terbaiknya akan berangkat ke Maluku. Nah, saya berharap yang mudah-mudahan sih dari Majalengka ini jadi ke-1 semuanya, tapi tidak mungkin ya kalau ke-1 semua. Satu mapel kita mengirimkan 5 orang piraku kahiji sadaya gitu ya. Kalaupun tidak ke-1, masuklah di 10 besar nasional itu. Jadi kalau misalkan nilai anak-anakku ini mepet-mepet ke ranking 1, insya Allah akan kebawa ke nasional karena akan masuk di 10 besar. Karena itu Pak PLH saya juga minta dukungannya. Ini kemenangan hari ini, penghargaan hari ini adalah awal untuk perjuangan yang lebih keras lagi, untuk langkah yang lebih berat lagi ke depannya. Jadi begitu dinyatakan juara, bukan kemudian leha-leha alhamdulillah senang, tapi bekerja lagi lebih keras, pelajari lagi. Kemarin tipe soalnya seperti ini. Saya ada yang meminta dari madrasah, ada yang minta contoh soal yang kemarin, apalagi terutama yang beregu karena baru tahun ini. Saya nge-share link contoh soalnya kan tahun 2023 ke sana, dan semuanya yang di situ tidak ada beregu. Sementara soal yang tahun ini yang kemarin sudah dipakai di tingkat kabupaten, kita sama sekali sampai saat ini juga punya akses untuk ngambil soal itu sebagai contoh untuk dipelajari. Tapi mungkin anak-anakku yang kemarin tes masih ingat tuh jenis-jenis soalnya seperti apa. Belajar lagi lebih keras, semoga di tingkat provinsi juga lolos sampai ke tingkat nasional. Terakhir, tentu saja harusnya di awal ya, tapi saya ingin diakhirkan mengucapkan selamat kepada semuanya
makin sukses, makin berkah. Selamat kepada anak-anakku yang sudah berjuang keras, yakin selama ini perjuangannya luar biasa. Juga selamat kepada para pembimbingnya, selamat juga kepada para kepala madrasahnya, sebab bimbingan efektif dan efisien dan intens itu hanya bisa terjadi ketika kepala madrasahnya mensupport sepenuhnya. Jadi guru-guru tidak mungkin, siswa juga tidak mungkin bergerak meluangkan waktu yang banyak untuk belajar jika kepala madrasahnya tidak support. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah terlibat dan selamat kepada semuanya. Semoga langkah ke depan semakin baik lagi dan kita juara sampai di tingkat nasional. Amin. Itu saja barangkali laporan dari saya, Pak PLH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Kabupaten Majalengka kepada Bapak Dr. Haji Heru Khairuddin MAG disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bu Kasih Pendidikan Madrasah, yang saya hormati yang mewakili dari Pemdawas, yang saya hormati kawan-kawan Kemnak, Bapak dan Ibu sekalian, kepala madrasah atau pembimbing, dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang menjadi juara ya, di KSM tingkat Kabupaten Majalengka yang sebentar lagi akan menjadi duta-duta untuk mengikuti KSM di tingkat provinsi yang pelaksanaannya Bu Kasih. Tanggal 2 atau 3 Agustus ya. 5 dan sampai 7 Agustus 2024, artinya hanya tinggal 2 sampai 3 minggu saja dari saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya berpendapat bahwa KSM ini merupakan satu-satunya ajang yang paling bergengsi di tingkat madrasah. Kalau ada madrasah yang berprestasi di luar KSM, mungkin bangganya itu tidak terlalu tinggi. Tapi ketika ada siswa madrasah yang dapat menjuarai KSM, itu apresiasinya luar biasa. Sehingga saya ingin sebetulnya penganugerahan ini juga baik di hotel berbintang 5, kemudian menampilkan berbagai macam seni dan kreativitas siswa madrasah, MC-nya Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Hanya karena memang nggak boleh kita sombong dan bikin diri orang lain, sehingga cukup di aula PRHUD saja. KSM ini adalah ajang yang paling bergengsi di tingkat madrasah. Kenapa? Karena memang kejuaraan dalam KSM itu bukan kaleng-kaleng. Yang diujikannya juga tingkat kerumitan soal luar biasa. Bu Kasih tadi berkata dari tahun ke tahun selalu ada daya pembeda kaitannya dengan bagaimana menyusun instrumen yang diajukan ke peserta didik. Saya tidak bisa membayangkan, dan mungkin ketika saya menjadi pelajar hari ini ikut KSM nampaknya agak pesimis untuk bisa menjadi juara, manakala terdapat kolaborasi antara wawasan keagamaan dengan wawasan pengetahuan itu disatukan dalam soal. Ada kemampuan bahasa Inggris yang diuji dalam satu soal itu. Ada kemampuan bahasa Arab juga yang diuji, ada kemampuan tahfidz juga yang diuji, ada kemampuan pengetahuan substansi pelajaran juga yang diujikan. Luar biasa. Sehingga ketika saya pernah membaca satu soal KSM di tingkat MI saja, ya,
itu saya lihat untuk satu soal butuh penyelesaian 2-3 jam Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sudah bersanding kamus, bersanding Quran begitu untuk mengetahui dalilnya, bersanding buku-buku mata pelajaran yang mendukung terhadap penyelesaian soal itu. Sementara Ananda semua yang hadir di sini hanya dalam waktu beberapa menit saja. Mohon maaf ya Pak. Bapak dan Ibu sekalian, jadi itu kerumitan yang ini di KSM. Sebab nampaknya Kementerian Agama Pusat sendiri mengenai KSM ini dia tidak ditangani oleh sendiri Bu Kasih, tetapi meng-hire pihak ketiga, kelompok akademisi yang memang bisa netral dan objektif dalam penilaiannya. Nah, karena itu bahwa saya melihat wajah-wajah yang hadir di ruangan ini, baik itu sebagai kepala madrasah, sebagai pembimbing ataupun para pelajar, ini betul-betul adalah para petarung-petarung yang berkualitas begitu dan bisa mencerminkan tentang wajah madrasah yang sesungguhnya yang ada di Kabupaten Majalengka. Sehingga saya juga sama dengan Bu Kasih layak menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi sering saya sampaikan bahwa indikator madrasah yang berkualitas itu sederhana. Salah satunya adalah sering meraih prestasi dalam berbagai event. Event KSM adalah event akademik, ya. Tapi tentu di luar KSM juga ada event seni dan kemudian juga ada event olahraga, dan itu juga adalah bagian dari ajang-ajang untuk mengasah potensi yang ada di lingkungan madrasah. Yakin bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil, dan saya yakin juara-juara hari ini yang ada di ruangan ini merupakan hasil daripada sebuah proses panjang pembinaan yang dilakukan oleh tingkat madrasah. Ya. Hanya memang Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya memiliki kekhawatiran manakala secara objektif saya melihat, saya memotret bahwa nilai yang diraih oleh kita itu masih perlu melakukan pembinaan-pembinaan yang lebih intensif lagi menjelang KSM tingkat provinsi. Sebab kalau tidak salah jenjang MTS itu yang paling besar 60 nilainya itu. Untuk tingkat MI yang paling besar 50. Untuk tingkat MA yang paling besar 40. Bahkan ada juara 1 nilai yang paling besar itu poinnya hanya 16. Dan juara 2 poinnya adalah 15. Artinya dalam menghadapi KSM tingkat provinsi perlu ada peningkatan keseriusan yang dikali beberapa lipat begitu, agar betul-betul dari Majalengka ada yang keluar menjadi duta-duta provinsi di tingkat nasional. Ya. Sehingga ada 2 hal yang perlu disiapkan oleh kita. Yang pertama, kalau saya boleh meminjam istilah yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil, ketika menghadapi sebuah perhelatan itu kita dihadapkan kepada tips dan trik katanya agar usaha-usaha yang kita lakukan membuahkan hasil. Yang pertama kaitannya dengan tips agar kemudian di tingkat provinsi ini kita ambil bagian menjadi juara. Pembinaan tentu perlu lebih diintensifkan di tingkat madrasah. Kalau perlu, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya madrasah-madrasah yang memiliki sumber daya pembiayaan yang cukup tebal begitu, segera hire pihak-pihak ketiga secara personal maupun tidak secara kelembagaan yang bisa membantu putra-putri kita untuk mengikuti KSM di tingkat provinsi yang masih tersisa 2-3 minggu. Apakah itu mahasiswa ITB, mahasiswa UIN,
mahasiswa UGM dan lain sebagainya yang mungkin itu notabene adalah alumni dari lembaga pendidikan kita atau kenalan guru atau misalkan koleha kepala madrasah, ya itu penting saya pikir. Atau mungkin kalau tidak sampai ke sana, ya paling tidak guru-guru senior yang ada di internal kita manfaatkan dan kemudian itu dimaksimalkan untuk melatih dan membimbing putra-putriku sekalian. Yang kedua, ada trik ini kerap kali kan tidak normatif sifatnya, bahwa mungkin dalam hal ini mohon maaf saya tidak bermaksud ngajari nggak benar ya, tetapi untuk persiapan KSM yang lebih matang perlu ada sebuah upaya-upaya yang sifatnya ekstra, ya, keluar dari konteks pembelajaran reguler. Sehingga menurut saya Bapak dan Ibu, nampaknya tidak terlalu salah kalau kejuaraan-kejuaraan KSM ini diberhentikan dari pembelajaran yang sifatnya rutin dari mulai hari ini. Sudah ya, mereka nggak masuk kelas untuk mengikuti belajar reguler, tetapi mereka masuk ke dalam ruangan khusus yang nyaman dan siapkan pembimbingnya. Ya, masih ada waktu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu ini untuk mempelajari soal-soal yang paling tidak soal itu mendekati terkait dengan soal-soal KSM. Kalau tidak salah untuk edukasi khususnya matematik dulu pernah, nampaknya di PAIP juga ada soal-soal yang diujikan di tingkat nasional dari Widya. Saya tidak tahu persis apakah dengan menggunakan pendekatan tertentu mungkin saja soal KSM yang sudah lalu itu bisa diakses atau sama sekali tidak. Hanya yang jelas latihan-latihan yang ekstra ya itu mutlak diperlukan dalam rangka mengejar ketertinggalan itu ya, yang nilai maksimum apalagi yang 16 mohon maaf ya, mudah-mudahan saja memang itu real hasil kerja keras dari putra-putri kita ya, anak-anak sekalian, bukan dari cap cip cup menghitung kancing begitu ya. Saya yakin tidak begitulah ya. Tetapi ini penting saya pikir ya, maksud saya karena memang memerlukan energi yang luar biasa untuk menghadapi KSM ini. Bahkan ke depan untuk tahun-tahun yang akan datang ya, kalau boleh saya sampaikan bocoran dari beberapa lembaga pendidikan yang senantiasa menjuarai KSM, itu mereka sudah meng-hire calon siswa itu untuk mengikuti KSM sejak dia masuk madrasah kepada ibu. Jadi si budaknya di nutaran terus di bacaan kepala madrasah nanti, ia calon peserta KSM 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun yang akan datang mapel matematik, ya, mapel IPA terintegrasi, mapel dan lain sebagainya. Sehingga dia itu memiliki bimbingan khusus selama 1 tahun ke depan, ya. Dan itu di luar pembelajaran reguler. Nah, saya pikir itu akan tidak adil. Ya, kalau kita kemudian bandingkan dengan persiapan yang kita lakukan, yang memang saya tidak tahu yang paling lama berapa minggu ini latihannya menjelang KSM. Saya khawatir jangan-jangan peserta KSM yang juara hari ini bukan bagian dari kerja keras madrasah, memang budak nawai udah pintar begitu. Ya, sehingga paling seminggu menjelang KSM atau sehari 2 hari menjelang KSM baru kemudian dipermak begitu. Ya, saya harap tidak begitu dan saya yakin tidaklah. Ini adalah bagian dari kerja keras madrasah. Jadi seperti itu, Pak. Alangkah kita merasa diri memiliki daya pembeda yang sangat besar, manakala yang lain upaya-upaya menghadapi KSM seperti tadi 1-2 tahun sebelum pelaksanaan siswa itu sudah dipisahkan dan diberi perlakuan khusus, sementara kita ya, yang hanya seminggu 2 minggu sebelum KSM baru kebut, kemudian berharap bahwa kita menjadi yang terbaik. Tentu ini sangat berbeda hasilnya.
Dan perlu diketahui saja oleh Ananda semua bahwa untuk tingkat provinsi, bahkan mungkin untuk tingkat nasional, ya, itu rata-rata nilai yang ditempuh harus memperoleh di kisaran angka 80, bahkan mungkin saja kalau ingin di angka aman itu di 90-an rata-rata. Jadi yang hari ini 16 juara 1, besok ikut di tingkat provinsi betul-betul harus bisa lari secara akseleratif kencang dari 16 itu menjadi 90. Bisa nggak kira-kira? Ini tantangan yang luar biasa. Yang dari 60 nilainya, 60 itu MTS ya, tertinggi itu kemudian lari menjadi 90. Ya cukup enteng, hanya tinggal 30 poin saja. Tapi rata-rata 30 sampai 40 ya rata-rata hasil daripada KSM itu di kejuaraan 1 dan 2, sehingga memang daya ungkitnya harus betul-betul ekstra kerja keras. Dan saya optimis Bapak dan Ibu, saya optimis bahwa Majalengka memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa di bidang KSM ini. Siapa yang sangka tahun kemarin MIPW Campaga yang jauh dari perkotaan tiba-tiba diberi tiket oleh Kanwil untuk berangkat ke Kendari, ya mengikuti KSM tingkat nasional. Gak ada yang menyangka itu. Ya, maka saya pikir di ruangan ini juga siapa yang tahu bahwa kemudian besok lusa akan berangkat yang mungkin saja 5 sampai 10 orang diberi tiket oleh Kanwil berangkat ke Maluku, Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Yang diberangkatkan itu tidak hanya siswanya loh, pembimbingnya juga. Bahkan tidak hanya pembimbing, kepala madrasahnya juga harus diberangkatkan menurut saya. Ya, sama-sama ke Maluku ke sana. Dan belum pada tahu Maluku kan? Kalau belum tahu Maluku, nanti kita ketemu di sana di KSM tingkat nasional. Asal dengan catatan tentu saja tadi harus bisa mengungkit nilai dengan kerja keras yang luar biasa. Ya, ini PR yang tidak kecil bagi kita, dan saya yakin tahun ini Majalengka bisa mencatatkan sejarah di kancah KSM Jawa Barat. Dan saya percaya bahwa Bapak dan Ibu sekalian, Bu Kasih ini orang yang sangat kerja keras begitu dalam ingin memajukan madrasah, sehingga upaya-upaya terus dilakukan dalam rangka madrasah ini harus terus lebih baik dari hari ke hari, ya, sehingga Majalengka betul-betul Bekasi mentargetkan ingin menjadi kabupaten dengan mutu pendidikan di madrasah yang ada di level atau papan atas di Provinsi Jawa Barat. Dan itu akan sangat tergantung kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai para pelaku-pelaku, pelaksana-pelaksana pendidikan madrasah yang ada di institusinya masing-masing. Jadi seakseleratif apapun, sebesar apapun tekanan dan pressure yang diberikan oleh pendidikan madrasah, tapi kalau kemudian respon dan tanggapan dari para pengelola madrasah tidak begitu energik, ya, tidak linear dengan apa yang diberikan oleh pendidikan madrasah, itu tidak akan berbanding lurus dengan tujuan yang kita harapkan. Ya, jadi ini saya sering bilang bahwa kerap kali mungkin kita merasa jagoan, ya, kita merasa jagoan selama ini ketika kita berada di kandang sendiri. Nah, jadi hebatlah, kita merasa hebat madrasah kita itu, ya Bu ya. Tiap kali kejuaraan kita kecamatan dapat, kabupaten dapat begitu. Tapi kehebatan kita, ya, yang menurut kita itu luar biasa madrasah kita, belum apa-apa ketika kemudian dihadapkan ke dalam sebuah event yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu provinsi dan nasional. Maka pada hari inilah sesungguhnya momentum yang sangat strategis kita membuktikan bahwa madrasah di Kabupaten Majalengka bukan jago kandang, karena kita siap yang 44 orang ini berkompetisi di tingkat provinsi Jawa Barat untuk meraih yang terbaik buat Kabupaten Majalengka.
yang dapat saya sampaikan sekali lagi selamat. Ini semua pihak terlibat lah, dari mulai Bukasi yang terus mengawal kegiatan ini dari awal, kemudian kawan-kawan di Pemmat, Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, para guru pembimbing, dan tentu Ananda semua sebagai peserta yang itu adalah merupakan penentu dari kejuaraan KSM di tahun 2024 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya pengumuman juara kompetisi sains madrasah tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2024 akan disampaikan oleh Bapak Durian Yayat Surahman Eskom. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati PLH Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Bapak Dr. Haji Heru Khairuddin MAG. Yang sama-sama kita hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Ibu Dr. Hajah Damayanti MPK. Yang saya hormati rekan dan senior saya yaitu Seksi Pendidikan Madrasah. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin Kepala Madrasah atau yang mewakili. Yang saya cintai dan banggakan siswa-siswi juara KSM tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2024. Perlu kami sampaikan Pak PH, ini jumlah seluruh yang daftar untuk kompetisi sains madrasah 689 semua tingkatan dari jenjang MI, MTS dan MA. Kemudian untuk juara MA itu hanya sampai juara 1 dan 2 termasuk pergu. Kenapa hanya sampai juara 1 2? Karena kemarin banyak dari madrasah yang menanyakan kenapa juaranya cuma 1 dan 2 tidak sampai 3. Itu karena pesertanya Bapak Ibu persentase dari 5%. Kemudian MTS itu juara untuk individu itu sampai juara 1 dan 5. Kemudian bergunya juaranya 1 dan 2. MI juara 1 sampai 5 untuk individu dan bergunya sampai 3. Baiklah Bapak-bapak Ibu, akan saya sampaikan untuk juara KSM tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2024 untuk jenjang madrasah aliyah dulu ya Bapak Ibu. Untuk jenjang madrasah aliyah juara 1 untuk mata pelajaran matematika diraih oleh Rahmadillah Nurjana dari Mas Aidillah. Maka Rahmadillah Nurjana silakan untuk maju ke depan. Ada dari MA Al-Islah Tesis atau barangkali kepalanya atau tidak hadir? Tidak hadir. Iya, Majalengka. 3 Yurika Juni Rahayu dari Madrasah Al-Aliyah As-Safiyah. Mangga silakan Yurika Juni maju ke depan. Kemudian untuk mapel biologi juara 1 Salma Islamiyati dari Madrasah Aliyah PUI Kepuh. Neng Salma maju ke depan. Yang dipanggil langsung ke depan saja ya. Nurul Pratiwi dari Mantiga Majalengka juara 2 Majalengka. Kemudian juara 1 untuk
dari Madrasah Aliyah An-Nawawiyah Marla Aulia Maulani. Kemudian untuk kimia juara 1 Oyang Dayat dari Madrasah Aliyah PKMU Cikijing. Untuk juara 1 kimia dari Iman 2 Majalengka, nama Andi Purwita. Kemudian untuk juara 2 kimia dari Madrasah Aliyah Putri PU Talaga Pina Nurmalasari. Untuk nomor ekonomi juara 1 dari Madrasah Aliyah Asafiyah Asifatul Jahra Mutmainah. Kemudian juara 2 ekonomi dari Madrasah Aliyah Putri PUI Talaga Mia Amelia. Juara 1 geografi dari Madrasah Aliyah Nur Rahman Warahadat M. Aldi Ridwanullah. Kemudian juara 2 geografi dari Man 1 Majalengka Ripal Hidayat. Kemudian untuk Perbu juara 1 dari Madrasah Aliyah An-Nawawiyah. Juara 2 Perbu yang sebelah kanan ini agak geser ke samping. Setelah fisika kemudian kimia juara 1. Barang bukti yang individu ya? Siap, ini kan berku ya, ini kemudian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjut ke tingkat Madrasah Sanawiyah. Untuk juara 1 bidang matematika Ilham Ramdhani dari MTS Darul Ulum PUI Majalengka. Kemudian juara 2 bidang matematika Beni Sapitri dari MTSN 15 Majalengka. Kemudian juara 3 Akmal Hidayat dari MTS Ya Mu'alim. Juara 4 Sulistiawati dari MTS Al-Masum Malausman. Juara 5 Dia Salsabila dari MTS Darul Ulum PUI Randi. Ini untuk bidang matematika. Mohon nanti berurutan ini ada yang tidak hadir satu ya. 1 Auni Junita dari MTSN 5 Majalengka. Juara 2 dari MTS Al-Irsyad Tenggara 2 Hawashi Mauris Hasmi. Juara 3
Lestari dari MTS Badrul Zaman. Juara 4 Sinta Ramadhani dari MTS Al Islah Garawangi. Juara 5 Wilma Aulia dari MTSN 3 Majalengka. Kemudian bidang IPS juara 1 Muhammad Ilham Khalid dari MTS Al Anwar. Juara 2 Nurul Khadidah Sartika Maja dari MTS PUI Maja. Juara 3 Siti Fadilah dari MTSN 3 Majalengka. Juara 4 Gina Ain Nur Rahmah dari MTS Ma'arif Sindang Wangi. Juara 5 Sayyid Indah Humairah dari MTS Al Ikhlas Baris. MTSN 5 Majalengka. Inilah juara-juara yang diikuti dan berebut dari tingkat madrasah sanawiyah. Kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Ibu Kasih Dr. Raja Ismayanti. Angkat trofi. Angkat trofi. Angkat trofi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya akan bacakan juara KSM untuk jenjang madrasah ibtidaiyah. Bidang matematika juara 1 Siti Dalpa Muayyadah dari Madrasah Ibtidaiyah PUI Hauruni. Juara 2 Muhammad Hazam Asqalani Putra dari MI PUI Banjaran. Juara 3 Selawati dari MI Balagetot. Juara 4 Inka Mailani dari MI PUI Sukawangi. Juara 5 Jinan Fatna Nur Hakim dari MI Al-Fatah. Kemudian untuk mapel IPAS juara 1 Nisrina Subhi dari MI Al-Basit. Juara 2 Rabi Muhammad Rahmawan dari MI PUI Kalapa II. Kemudian juara 3 Bianca Mustika Dalifah dari MI PUI Santi Asromo. Juara 4 Agni Gasani Gunawan dari MI PUI Cimeong. Juara 5 Aska Tasfiatul Nufus dari MI PUI Leuwijang. Kemudian untuk bergu juara 1 dari MI PUI Santi Asromo. Juara 2 dari MI Unggulan Ma'arif Tunas Bangsa. Juara 3 dari MI Plus Istiqomah. Inilah juara-juara yang diikuti dan bergu kepada Pak PLH Kantor Kementerian Agama untuk berkenan memberikan trofi dan piagam penghargaan